Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Alif. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 2, yaitu pembelajaran ke-2. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia ya. Membaca teks pendek, namanya teks pendek. Bermain layang-layang. Dino dan teman-teman bermain layang-layang. Mereka bermain di lapangan. Layang-layang Dino dibuat sendiri. Dino membuatnya dari bambu dan kertas. Nah, ini ya. Cara membacanya ya kita harus perlahan-lahan ini. Dibaca. Nah, ini merupakan teks pendek karena sangat pendek teksnya. Nah, ini ya. Ini Dino dan teman-teman bermain layang-layang. Mereka bermain di lapangan ya. Mereka bermainnya di lapangan, bukan di jalan raya atau di mana gitu, bukan. Layang-layang Dino dibuat sendiri, jadi yang membuat itu Dino sendiri ya. Dino membuatnya dari bambu dan kertas. Ini merupakan contoh teks pendek gitu ya. Teksnya pendek sekali itu. Bermain simpai, PJOK, bermain simpai. Simpai itu seperti apa, lingkaran yang ditaruh di perut. Ini contohnya ada, ini simpai namanya. Bermain simpai sangat mudah. Kita cukup bergerak memutar badan, tidak perlu berpindah tempat. Badan yang diputar adalah pinggang atau tangan. Bergerak tanpa pindah tempat, contoh gerak non lokomotor. Nah, simpai ini merupakan permainan yang sangat mudah. Jadi ini ya, salah ada orangnya, ini orangnya. Nah, simpai itu memasukkan sebuah lingkaran ya, ini sini. Lingkaran ini ada alat, sebuah lingkaran ini, entah itu bambu atau apa, itu dimasukkan di sini. Nah, masukkan di sini. Kemudian diputar, ini diputar. Nanti ininya nanti akan berputar sendiri. Nah, itu bermain simpai. Nah, adapun simpai ini termasuk gerak non lokomotor ya. Karena tanpa berpindah tempat. Non lokomotor. Non artinya tidak ya. Lokomotor berpindah tempat ya. Berarti non lokomotor artinya tidak berpindah tempat. Ini tidak berpindah tempat itu. Lanjut ke aturan di sini. Aturan PPKN, aturan harus ditaati agar tercipta kenyamanan, agar dapat rukun, tidak ada pertengkaran. Jika aturan tidak ditaati menyebabkan kekacauan, kerukunan dapat terpecah belah menjadi tidak menyenangkan. Nah, itu namanya aturan ya. Jadi aturan itu harus ditaati ya, harus ditaati. Atau aturan itu bisa disebut dengan norma. Norma, aturan sama saja. Aturan itu harus ditaati supaya apa? Supaya tercipta kenyamanan. Kenyamanan, tidak saling bertengkar, tidak gaduh. Itu harus ada aturan agar dapat hidup rukun, tidak ada pertengkaran ya. Nah, di sekolah pun ada aturannya. Nah, nggak boleh siswa itu seenaknya melakukan sesuatu, supaya tidak gaduh gitu ya. Jika aturan tidak ditaati menyebabkan kekacauan, kerukunan dapat terpecah belah menjadi tidak menyenangkan. Nah, kalau di sebuah tempat itu tidak ada aturannya, maka terjadi kekacauan. Nah, hal ini akan membuat suasana yang tidak menyenangkan. Di rumah kalian pasti ada aturannya. Kalian pasti ada aturannya kan di rumah, contohnya tidak boleh keluar malam-malam ya. Jam 9 harus pulang, itu kan aturan juga. Terus kemudian pagi-pagi misal aturannya harus mandi. Nah, sama bapak ibu disuruh untuk mandi, ayo mandi sekarang. Nah, itu kan termasuk aturan juga. Ada aturan-aturan yang harus ditaati. Tidak boleh berkata kasar di rumah, itu kan juga termasuk aturan. Bermain pun harus ada waktunya, itu termasuk juga aturan ya. Aturan supaya apa? Supaya anak-anak itu sampean itu bisa teratur. Nah, gitu, termasuk aturan. Di negara kita pun ada juga aturan di lalu lintas ya. Di jalur lalu lintas di jalan itu juga ada aturannya. Ada rambu-rambu lalu lintas. Kalau misal abang
atau merah, warna merah berhenti, ada aturannya kan. Kalau tidak berhenti gimana? Tabrakan ya, terjadi apa? Tabrakan. Terus ada warna hijau artinya jalan terus, kuning-kuning hati-hati. Semuanya ada aturan. Di negara kita juga ada aturan, di rumah kita ada aturan, di sekolah kita ada aturan tersendiri-sendiri ya, supaya kita bisa hidup dengan rukun, nyaman, tentram dan sebagainya. Itu pembahasan tema 2 kali ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari Alif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.